Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ilyas. Selamat siang juga, Bu Andi. Bagaimana kabar Ta hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Nah, ini katanya Bapak mau ngobrol, mau menyampaikan sesuatu. Silakan, Pak, untuk menyampaikan sesuatunya. Ini tentang apa ya, Pak? Oh ya, terima kasih, Bu. Begini, Bu Andi, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 9 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang. Selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian karena guru-guru satu mapel saya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, ini topik yang sangat menarik ya, Pak. Kita memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang Bapak ingin capai dari diskusi kita hari ini, Pak? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar berpartisipasi siswa meningkat, dan kedua rekan saya sesama mapel olahraga mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Oh, begitu ya, Pak. Hebat sekali Pak Ilyas ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi, Bapak merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya, Pak? Kemudian, Pak, apa yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran itu sebetulnya? Jadi mungkin ada 3 hal terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana caranya agar rekan mapel saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Wah, menarik sekali obrolan kita kali ini ya, Pak. Jadi, Pak Ilyas memiliki 3 hal menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel ya. Kalau boleh tahu, Pak, apa sih yang ingin Bapak capai di pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan secara berkesinambungan di setiap rombel. Alhamdulillah Pak, saya salut dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan. Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, Bu. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal ini di MGP Mapel ya di sekolah. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Bapak lakukan. Alhamdulillah ya, Pak. Kalau tidak keberatan, apakah Bapak pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu,
Dukungan seperti apa yang sudah ya Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah, saya berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan satu mapel, dan beberapa teman rekan sejawat. Bagus, Pak. Bapak sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru, Pak, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Eh, Kami mengalami sedikit kendala, Bu, karena jika yang diajak kolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas 8 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas 7 ke kelas 8 dan 9, dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Ya, terkait dengan langkah Bapak dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9, harapan Bapak ke depannya seperti apa? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu, pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang, Bu. Ya, antara grade 1 sampai 10 kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Bapak ini dan bisa dinaikkan sampai di grade berapa? Mungkin grade 5 ya, Bu. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dan menerapkan pembelajaran berdiferensi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT, tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level 7, karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru-guru yang masih muda, dalam segi aplikasi di kelas, mereka oke-oke saja, Bu. Wah, menarik sekali analisis Pak Ilyas terkait grade guru-guru di sekolah Bapak. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat berkolaborasi dengan rekan satu mapelnya? Rencananya setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu seminggu sambil remedial dan mengelola nilai. Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Alhamdulillah, Pak ya. Saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak laksanakan tersebut. Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan, Bu, karena saya yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru olahraga kelas 7, guru olahraga kelas 8, dan guru olahraga kelas 9, dan guru mapel lain juga boleh bergabung kalau bersedia, Bu. Ya, bagaimana cara Bapak ini benar-benar akan terlaksana segala hasil diskusi pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas. Saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun tersebut dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Alhamdulillah, kebetulan habis nih Pak Ilyas. Saya sangat senang karena Pak Ilyas bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat dengan mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih ya Pak Ilyas diskusinya. Terima kasih juga atas waktunya, Bu. Luar biasa. Ibu, mudah-mudahan dengan percakapan ini Ibu semakin senang dan sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama ya Pak Ilyas, see you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jadi Ilyas? di dalam Wow, luar biasa untuk kelompok satu yang di main room. Mantap. apa Kalau masih ada ini sisa waktu, refleksinya Bapak Ibu disilakan Iya, untuk mengisi kembali refleksi diri. Refleksi iya diri Pak. untuk praktik coaching. Disilakan Bapak Ibu. Ini masih ada kurang lebih 8 menit sebelum teman-teman gabung di main room ini. Baik Disilakan. Pak. Pak Ilyas. ya. Dari saya lagi coach Bu, apa? Ya, kita yang bertanya dulu. Tunggu dulu ya Pak. Ya, Jadi ini refleksi diri Bu, saya tanyakan. iya, yang refleksi diri. Ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Bu? Ya, selama percakapan tadi sudah alur tirta, pemahaman antara coach dan coachee, di mana coach saya menuntun pertanyaan dengan menggunakan tata bahasa yang mudah dipahami sehingga coachee dapat merespon dengan cepat makna dan tujuan percakapan tadi. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya, selama percakapan yang sudah terjalin pada kegiatan coaching tadi, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya dalam memberikan pertanyaan berbobot, sebaiknya tadi saya memberikan instruksi pertanyaan yang jelas, intonasi dan ekspresi coach saya sebagai coach kepada coachee yang sehingga coachee yang dapat menggali permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, saya juga perlu latihan berulang-ulang untuk mempermantap kegiatan coachee lagi. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, yang saya lakukan adalah menghadirkan diri sepenuhnya agar lebih fokus, bersikap terbuka, sabar, dan rasa ingin tahu tentang persoalan yang dihadapi oleh coachee. Apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya adalah membuat jadwal terstruktur, mencatat kelebihan dan kekurangan pada latihan coaching, dan ketika melaksanakan coaching di sekolah sudah mempunyai kesiapan yang mantap, Pak. Ya, baik, saya akan memberikan umpan balik saya akan menanyakan umpan balik coachee, Pak Ilyas sebagai coachee, apa yang Anda rasakan saat di coaching tadi, Pak? Perasaan saya sangatlah bahagia dalam kegiatan pembelajaran ini karena dapat meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching terhadap siswa nantinya, Bu. Iya, terima kasih Pak atas umpan baliknya sebagai coachee. Saya cukupkan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Saya lihat raut wajah Ibu agak sedikit lemas. Ya, alhamdulillah sehat Pak. Namun akhir-akhir ini saya mengalami permasalahan. Pak Ilyas, boleh saya minta waktunya?
Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik Bu, apa yang mau Ibu Andi ceritakan? Begini Pak Ilyas, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang saya ajar, dia mengerjakan tugas hanya 40% tiap kelas. Oh, jadi menurut Bu Andi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Menurut Ibu Andi, hal apa yang saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Andi? Kalau saya ingat kembali sih Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu Andi ini untuk antusias dalam pembelajaran Ibu? Ya, menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Ya, menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian, adanya ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik, Pak. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan Pak, karena tugas saya yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah Bu selain dari buku belajar? Saya pikir banyak Pak sumber belajar seperti video YouTube, artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak seperti TikTok atau Reels di Instagram. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video di YouTube dan TikTok. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian, bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya ya, Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital lainnya. Bagus sekali rencananya Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini?
Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya sedang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Pak Ilyas atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Ya, amin. Sama-sama, Bu. Ya, baik kita lanjut ke refleksi Pak. Iya, dari kegiatan coaching tadi, kita akan melakukan refleksi di mana saya sebagai coach dan Bapak Ilyas sebagai coach. Ya, Bu. Dari pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, Pak? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Bu, coach telah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta dan menggali semua hal yang terjadi terhadap coach dengan menggunakan gaya komunikasi yang nyaman dan aman sehingga coach memberikan kepercayaan untuk mendapatkan solusi dari coach. Iya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya rasa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan kepada coach sehingga kegiatan coaching yang berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya akan menghadirkan diri sepenuhnya agar lebih fokus, bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu tentang segala kondisi coaching. Baik, yang terakhir, apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah terus berlatih, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi Baik, saya akan berikan pembaliknya, Bu. Saya akan menanyakan kepada coach, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Iya, yang saya rasakan tentunya bahagia dan antusias dalam melakukan kegiatan coaching ini, karena saya pikir sangat bermanfaat bagi saya sebagai wali kelas yang akan mengcoaching anak wali saya nantinya, Pak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan hari ini dengan diskusi yang sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,